Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu, yakni pelajaran bina fikih, yakni tentang minuman halal. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian silakan Ananda semua buka buku Bina Fikih pada halaman 5. Kemudian Ananda baca dan pahami sampai dengan halaman 7. Dan sebagai penjelasan silakan simak penjelasan dari Pak Sarun sebagai berikut. Pelajaran yang kedua pada hari ini yakni tentang minuman halal. Minuman merupakan kebutuhan pokok sehari-hari, sebab tubuh kita membutuhkan banyak air yang berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar proses pencernaan, dan mengatur suhu tubuh. Dan jika kita kekurangan air, maka tubuh kita akan terasa lemas dan kurang tenaga. Arti dari minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut syariat Islam. Minuman halal menurut syariat Islam dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Kemudian yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis atau mutanajis. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Materi yang selanjutnya adalah macam-macam minuman yang halal. Minuman halal pada dasarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis minuman yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Dan ini juga dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, minuman yang asal airnya alami, seperti contoh air sumur, air kelapa, air sungai, air danau, air hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua, minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal. Contohnya susu, kopi, teh, bandrek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, minuman yang melalui proses kimia, seperti contoh minuman yang bersoda. Pembagian yang kedua adalah air atau cairan yang asal airnya memabukkan, kemudian melalui proses berubah menjadi tidak memabukkan. Sebagai contoh, arak yang berubah menjadi cuka karena difermentasi, seperti cuka apel atau cuka dari buah aren. Pembagian yang ketiga, air atau cairan itu merupakan benda najis atau air yang terkena najis. Dan yang keempat, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara yang halal,
bukan dari cara yang tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, sikap muslim terhadap makanan dan minuman. Yang pertama, adab sebelum makan dan minum. Adapun adab sebelum makan dan minum, yang pertama adalah mencuci tangan hingga bersih. Kemudian yang kedua, berkumur atau mencuci mulut terlebih dahulu. Yang ketiga, membaca basmalah saat akan memulai makan dan diakhiri dengan baca alhamdulillah. Kemudian yang keempat, membaca doa sebelum makan. Dan adapun adab saat makan dan minum, yang pertama adalah makan dan minum harus dengan posisi duduk. Yang kedua, tidak berbicara pada saat sedang makan. Yang ketiga, menggunakan tangan kanan saat sedang makan. Yang keempat, tenang dan tidak tergesa-gesa saat makan dan makanan tidak berceceran. Yang kelima, tidak makan sambil berjalan. Keenam, makan secukupnya dan tidak berlebihan. Ketujuh, tidak membicarakan hal-hal yang buruk pada saat makan. Kemudian yang ketiga adalah sikap muslim terhadap makanan dan minuman. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa makan dan minum merupakan kebutuhan kita pada setiap hari. Oleh sebab itu, kita harus mengusahakan cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam makan dan minum. Yang pertama, sebelum makan dan minum kita harus membaca doa. Dan yang kedua, kita hanya akan makan jika memang sudah lapar dan berhenti sebelum perut kenyang. Yang ketiga, makan dan minum yang kita konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat tertentu. Dan oleh sebab itu, maka makanan dan minuman harus bersih, sehat, dan mengandung cukup gizi dan halal. Yang keempat, dalam mencari makanan dan minuman harus dengan cara yang halal. Dan selanjutnya kita juga harus sebisa mungkin menghindari yang namanya makanan haram. Karena jika kita mengkonsumsi makanan haram, maka akan tidak diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari makanan itu akan menjadi hilang. Kemudian di dalam tubuh kita pun tidak akan menjadi manfaat sedikit pun. Demikianlah pembelajaran Bina Fikih pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang kurang paham atau belum jelas, silakan Ananda boleh bertanya langsung pada Pak Sahrun. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.